Ini adalah laptop Copilot Plus PC yang paling ringan di dunia. Beratnya bukan di bawah 1 kg, tapi di bawah 900 gram. Padahal layarnya nih 14 inci, bukan 13 inci atau 11 inci yang kecil. Bukan. Prosesor dia langsung pakai Snapdragon X yang baru dan dirilis di CES 2025 kemarin. RAM-nya juga langsung pakai LPDDR5X 8448 MHz yang super kencang. Layarnya udah IPS 100% sRGB dan juga ada 2 konektor USB 4. Jadi kekinian. Ya, laptop ini adalah Asus ZenBook A14 UX 3407 keluaran tahun 2025. Oke, selain memiliki bobot yang ringan, laptop Snapdragon ini ternyata harganya juga tergolong ringan untuk laptop ringan. Ngerti gak sih maksudnya? Ya gitulah pokoknya ya. Ya, kisarannya cuma di kisaran 15 juta rupiah. Padahal ini ZenBook, laptop kelas atasnya Asus. Ini bukan VivoBook. Oke, langsung kita mulai pembahasannya kali ini dari spesifikasi utamanya. Untuk prosesor dia pakai Qualcomm Snapdragon X12600. Fabrikasinya 4 nanometer. Dia punya 8 core 8 thread Qualcomm Oryon CPU. Maksimum multi-core frekuensinya ada di 3 GHz dan boost frekuensinya ini tidak didukung di sini ya. Untuk total cache-nya ada di 30 MB. Nah, menurut Asus, prosesor ini disetting di rating TDP 28 watt. Untuk integrated grafis dipakai Qualcomm Adreno GPU. Sistem grafis ini sudah mendukung API DirectX 12, jadi harusnya mampu menjalankan game-game berbasis DirectX 12. Untuk NPU dia pakai Qualcomm Hexagon NPU dengan kemampuan komputasi hingga 45 TOPS. Ya, kemampuan NPU-nya tetap mirip seperti Snapdragon X Plus dan Snapdragon X Elite bahkan tidak diturunkan. Jadi, laptop ini memenuhi persyaratan untuk Copilot Plus PC dari Microsoft. Untuk memori atau RAM-nya di 16 GB LPDDR5X 8448 MHz 128 bit ya. Storage-nya pakai 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Wireless connectivity-nya menggunakan modul Qualcomm Fast Connect yang mendukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3. Menariknya, laptop ini juga mendukung Snapdragon Sound. Jadi bisa menggunakan kodek aptX lossless. Dengan kodek tersebut, suara yang didengar akan mirip seperti aslinya saat kita menggunakan TWS ya, Bluetooth headphone ataupun perangkat Bluetooth audio lainnya. Tentunya perangkat tersebut harus mendukung aptX lossless kalau ingin menggunakannya dengan kualitas yang terbaik ya. Kapasitas baterai dari laptop ini ada di 48 Wh. Memang nggak terlalu besar sih, tapi tenang, laptop ini kan pakai Snapdragon X Series, jadi harusnya daya tahannya nanti tetap irit. Kita lihat nanti hasil tesnya. Untuk OS-nya dia pakai Windows 11 versi 24H2. Tentunya Windows terbaru ini juga mendukung sejumlah fitur Copilot Plus PC seperti Live Caption, Co-Creator maupun Recall. Di dalam Windows tersebut juga sudah langsung terinstall software Copilot, jadi kita bisa memanfaatkan AI untuk melakukan beberapa pekerjaan. Salah satunya nih, kita menggunakan Copilot untuk membuat itinerary perjalanan. Tekan aja Copilot key di keyboard, lalu kita masukin prompt rencana perjalanan kita, dan Copilot akan langsung membuatkan rinciannya. Mudah banget kan? Oke, lanjut lagi. Untuk body, form factor-nya itu clamshell atau laptop klasik ya. Materialnya seraluminium. Nah, menurut Asus, material ini adalah sintetik keramik ya, atau sintetik seramik ya, yang dibuat dengan melakukan proses elektrokimia pada material magnesium aluminium. Proses tersebut menghasilkan material dengan sifat ringan seperti logam aslinya, tapi dengan kekuatan seperti keramik. Nah, seraluminium sendiri diklaim lebih tahan goresan dan keausan akibat pemakaian. Menariknya lagi, material seraluminium tersebut digunakan di seluruh bagian bodi laptop kecuali bingkai layarnya. Untuk laptop Asus yang sebelumnya kan udah pakai tuh, tapi materialnya cuma digunakan untuk area punggung layar doang. Tentunya laptop ini juga sudah memenuhi standar daya tahan military standar 810H, jadi dijamin ya ketangguhannya. Untuk warna ini namanya adalah Iceland Grey yang kami uji. Lalu ada juga Zabriskie Beige. Uniknya, warna tersebut merupakan warna alami yang muncul akibat proses elektrokimia. Jadi ini nggak pakai cat. Warna tersebut diklaim tidak cepat pudar sehingga penampilan laptop akan tampak seperti baru walaupun sudah digunakan dalam waktu yang lama. Nah, untuk desain penampilan ZenBook A14 sendiri terasa baru dan sangat berbeda dibandingkan ZenBook baru lainnya. Bodinya terlihat lebih membulat di sudut-sudutnya. Setelah itu sekarang tidak ada lagi ornamen pentagram khas Asus di punggung layar dan digantikan oleh tulisan Asus ZenBook saja di tengah-tengah. Secara keseluruhan, ZenBook A14 ini tetap punya penampilan yang premium dan profesional dengan bodi yang terasa mulus seperti keramik saat disentuh. Untuk dimensinya, panjang 31 cm, lebar 21,3 cm dengan ketebalan sisi paling tipis di 1,34 cm, paling tebalnya di 1,59 cm. Nah, untuk bobot laptopnya aja
cuma 880 gram. Ya, bahkan nggak nyampe 900 gram ya. Ini tergolong sangat ringan untuk laptop dengan ukuran layar 14 inci. Bahkan laptop 13 inci ringan yang pernah kami review aja itu beratnya masih di atas 950 gram. Untuk charger ini 225 gram. Ini adalah charger 65 watt dengan konektor USB Type-C. Menariknya, charger ini hanya terdiri dari satu bagian aja. Jadi bentuknya seperti charger smartphone. Jadi lebih praktis aja kalau mau dibawa-bawa. Tapi kalau rasanya masih kurang kecil dan kurang ringan, kita masih bisa menggantinya dengan GAN charger. Jadi total bobot laptop ini dengan charger dari paket penjualan adalah 1,1 kg. Ya, laptop dan chargernya hanya 1,1 kg. Biasanya 1,1 kg adalah berat laptop yang ringan banget. Ini laptop plus charger. Untuk display tentunya ukuran layarnya 14 inci, resolusinya 1920x1200 pixel, jadi aspek rasionya adalah 16:10. Panelnya IPS level. Nah, menurut Asus tingkat kisaran maksimumnya adalah 400 nits dengan color gamut di 100% sRGB. Kalau kami ukur hasilnya tingkat kisaran maksimumnya ada di 404 nits. Ya, on point sekali. Lalu gamut coveragenya ada di 98,1% sRGB dengan gamut volume di 102,8% sRGB. Jadi, layar laptop ini siap digunakan untuk editing gambar ataupun video yang membutuhkan akurasi warna yang cukup baik. Mau dipakai kerja berjam-jam juga mantap ya, karena layar ini sudah memiliki sertifikasi TUV Rhineland Low Blue Light. Permukaan layarnya dilengkapi dengan lapisan anti glare, jadi meminimalkan pantulan bayangan-bayangan di sekitar kita yang bisa mengganggu kenyamanan pekerjaan kita. Bingkai layarnya juga sudah menggunakan desain yang tipis, jadi screen to body rasionya bisa mencapai 90%. Nah, laptop ini dilengkapi dengan kamera infrared 1080p 30 fps dan telah mendukung fitur Windows Studio Effect seperti automatic framing, portrait light, eye contact, background effect, dan creative filters. Menariknya, saat fitur Windows Studio Effect diaktifkan, dia akan menggunakan NPU ya, bukan core prosesor atau GPU-nya. Jadi penggunaan baterainya akan lebih irit. Selain itu, laptop ini juga dilengkapi dengan 2 buah mikrofon di sisi kanan dan kiri kamera yang sudah mendukung fitur Asus AI Noise Cancelling untuk meredam suara bising di sekitar kita. Gambar yang ditangkap oleh kamera di laptop ini ternyata kualitasnya cukup baik dan minim dari noise. Mikrofon di laptop ini juga mampu menangkap suara kami dengan jelas saat dicoba di dalam ruangan. Sementara untuk noise cancellation-nya memang bisa menangkal suara bising dengan baik, meskipun suara kami jadi terasa agak sedikit kurang rapih di sini ya. Oke, saat ini saya lagi mau menguji kemampuan noise cancellation laptop ZenBook A14 yang satu ini. Jadi gimana nih suara bising di sekitar saya? Apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Oke, saat ini saya lagi mau menguji kemampuan noise cancellation laptop ZenBook A14 yang satu ini. Jadi gimana nih suara bising di sekitar saya? Apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Oke, jadi seperti inilah kemampuan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Asus ZenBook A14. Jadi gimana nih kualitasnya? Oke atau enggak? Oke, untuk audionya, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah super linear speaker dengan arah keluaran suara menuju ke alas laptop. Pengguna bisa mengatur profil dan equalizer melalui software Dolby Access atau My Asus. Untuk kelantangannya, ini mantap banget. Walaupun memang ada juga sih laptop-laptop tipis lainnya yang lantangnya seperti ini. Tapi ini kelantangannya sudah bisa melebihi dari kelantangan sebuah laptop gaming. Untuk kualitas suara yang dihasilkan juga mantap dengan detail yang cukup baik. Nggak sampai situ aja, speaker dari laptop tipis ini bahkan mampu menghasilkan suara bass yang cukup bulat. Kita lanjut ke konektornya. Di sisi kiri ada satu HDMI 2.1 yang besar ya, lalu ada 2 USB 4 40 Gbps yang mendukung power delivery, protokol DisplayPort, dan perangkat Thunderbolt juga. Kemudian ada juga 3,5 mm audio combo jack. Di sisi kanan kita lihat ada satu USB 3.2 Gen 2 yang ukurannya besar. Menarik ya, laptop setipis dan seringan ini masih dilengkapi dengan konektor USB dan HDMI yang besar. Jadi nggak perlu repot-repot lagi pakai konverter yang terpisah. Nah, keyboard laptop ini menggunakan tombol chiclet dengan tata letak seperti ZenBook terbaru lainnya. Uniknya, permukaan tombol keyboard ini dirancang agar noda tidak mudah menempel, jadi tetap tampak bersih saat digunakan. Travel distance-nya juga di 1,3 mm. Bukan termasuk yang dalam-dalam amat ya mencetnya untuk travel distance seperti ini, tapi ini sudah cukup nyaman untuk dipakai mengetik. Keyboardnya tentunya dilengkapi dengan lampu backlit warna putih dengan 3 tingkat kecerahan. Nah, ini bisa dirubah dengan menekan tombol F4. Backlit ini juga punya mode auto, di mana lampunya akan otomatis menyala saat ruangan gelap ya, atau dia juga meredup kalau ruangannya dalam kondisi terang. Untuk touchpad ukurannya adalah 12,7 x 7,9 cm dengan desain sisi pinggir atas tidak bertepi. Untuk posisinya cenderung center to body yang memanjang dari tombol Alt kiri hingga Copilot kiri.
key. Saat kami gunakan, jari kami dapat bergerak dengan mulus di atas permukaan touchpad dan bagian klik kanan serta klik kirinya terasa nyaman saat ditekan. Nah, untuk cooling sistemnya, sistem pendingin laptop ini dilengkapi dengan satu buah heat pipe dan dua buah kipas. Uniknya, posisi lubang exhaust salah satu kipasnya ternyata tidak mengarah ke belakang, melainkan mengarah ke kipas lainnya. Desain seperti ini membuat kipas tersebut dapat meniup udara ke area sekitar prosesor dan heat pipe untuk mendinginkannya juga. Sementara untuk kipas satunya, posisinya normal dengan lubang exhaust mengarah ke belakang. Untuk sistem keamanannya, laptop ini dilengkapi dengan sistem pengamanan biometrik dengan jenis pengenalan wajah. Laptop ini juga dilengkapi dengan pengaman berupa tombol untuk mematikan kamera dengan menekan function plus F10. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performanya. Laptop ini dilengkapi dengan 4 profil performa, yaitu full speed, performance, standar, dan whisper. Saat menggunakan mode full speed, kipas akan berputar 100% saat ada beban kerja yang berat. Sementara kalau beban kerjanya ringan atau lagi idle ya, kecepatan kipasnya akan lebih rendah hingga suaranya jadi lebih sunyi. Nah, profil performa tersebut dapat diubah dengan menekan tombol function plus huruf F atau melalui software My Asus. Nah, perlu diperhatikan bahwa saat ini software untuk melogging suhu dari prosesor Snapdragon X Series memang sudah tersedia. Hanya saja saat ini kami masih mencari tahu pembacaan sensor mana yang menunjukkan suhu prosesor yang sebenarnya sebetulnya ya. Jadi untuk saat ini kami belum menampilkan hasil pengujian suhu untuk laptop Snapdragon X Series kecuali untuk suhu permukaan bodinya. Oke, kita langsung aja mulai dari Cinebench 2024 for ARM64 ya. Di stability test selama 30 menit, skor tertinggi yang dicapai adalah 684 poin di mode standar dan 711 poin di mode full speed. Lalu untuk skor yang bisa dipertahankan adalah 678 sampai 685 poin di mode standar dan 700 hingga 705 poin di mode full speed. Sementara itu, Cinebench 2024 kalau kita pakai hanya baterainya aja jadi nggak dicolok ke listrik, kita bisa dapat 600 sampai 610 poin di mode standar dan 680 sampai 700 poin di mode full speed. Nah, di sini ternyata ada sedikit penurunan ya saat pakai baterai doang ya. Walaupun cuma sedikit sih sebetulnya. Oke, langsung kita coba aja pakai software benerannya. Adobe Premiere Pro 2025. Perlu diperhatikan bahwa saat video ini dibuat, Adobe belum merilis Premiere Pro versi ARM. Untuk saat ini baru tersedia Intel-based Premiere Pro yang dapat diinstal dan dijalankan di laptop Snapdragon X Series. Jadi Premiere Pro-nya ini sebetulnya masih jalan di mode emulasi. Untungnya saat ini versinya sudah upgrade dari versi 2023 jadi versi 2025. Jadi harusnya lebih optimal lagi. Nah, untuk video 4K 60 yang 2 menit 7 detik, pakai software only selesai dalam waktu 26 menit 58 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration via OpenCL selesai dalam waktu 14 menit. Sementara untuk video Full HD 60 fps 2 menit 7 detik dengan software only selesai dalam waktu 6 menit 30 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration via OpenCL selesai dalam waktu 3 menit 29 detik. Nah, jadi kelihatannya laptop ini lebih cocok untuk editing video 1080 30 fps kalau kita pakai Adobe Premiere Pro. Oke, sekarang kita lihat kalau kita pakai DaVinci Resolve 19.1 for ARM64 ya. Jadi ini native kalau DaVinci ini ya. Videonya 4K 60 2 menit 7 detik. Itu selesai dalam waktu 20 menit 46 detik. Sementara kalau videonya Full HD 60 fps 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 5 menit 55 detik. Lagi-lagi kelihatan bahwa kalau pakai yang satu ini cocoknya pakai 1080p 30 fps. Sekarang mari kita lihat CapCut for ARM64. Video 4K 60 2 menit 7 detik diekspor butuh waktu 3 menit 35 detik. Sementara kalau videonya Full HD 60 fps 2 menit 7 detik diekspor butuh waktu hanya 1 menit 2 detik. Nah, kalau pakai CapCut kita masih bisa tuh editing video 4K 30 fps di laptop ini dan exporting time-nya masih cukup kencang. Bahkan sebetulnya 4K 60-nya juga lumayan oke sih sebetulnya. Lanjut kita coba Handbrake 1.9.0 for ARM64. Lagi-lagi ini software udah native ya. Pada pengujian ini kita melakukan transcoding video 4K 60 yang 2 menit 7 detik tadi ke Full HD formatnya AV1. Tanpa akselerasi hardware ini selesai dalam waktu 4 menit 38 detik. Tapi kalau pakai akselerasi hardware selesai dalam waktu 2 menit 19 detik. Wah, udah lumayan kencang nih. Oke, pasti pada mau nanya kalau gaming seperti apa? Perlu diperhatikan ya, nggak semua game Windows itu dapat berjalan dengan mulus atau normal dengan laptop Snapdragon X Series untuk saat ini ya. Hal itu disebabkan karena game Windows yang ada saat ini rata-rata ditujukan untuk prosesor dan Windows versi x86. Jadi, game Windows tersebut otomatis akan jalan di mode emulasi. Nah, untuk daftar kompatibilitas game yang dapat berjalan di laptop dengan Snapdragon X Series itu bisa dilihat di website Windows on ARM Ready Software. Oke, langsung aja kita mulai. Kita lihat performa gamingnya kurang lebih seperti ini.
Oke, untuk suhu permukaan bodi saat setengah jam memainkan Metro Exodus. Untuk keyboard, suhu paling tinggi kita temukan di tombol G dengan suhu cuma 37-38 derajat Celcius. Sementara area sebelah atas keyboard suhunya berkisar 41-42 derajat Celcius. Untuk palm rest itu aman banget di bawah 35 derajat Celcius. Dan tenang, suhu permukaan setinggi itu cuma terjadi kalau kita jalanin game. Kalau aktivitas lainnya ini suhunya akan lebih rendah. Oke, kita lanjut, kita tes storage-nya sekarang ya. Dengan Crystal Disk Mark IV ARM64, kita lihat bahwa kecepatan bacanya ada di 6.729 MB per second dan tulisnya di 3.676 MB per second. Wah, ini kecepatan bacanya udah lumayan bagus nih, udah kencang juga. Lanjut untuk daya tahan baterainya. Nah, ini penting ya. Nah, untuk pengujian baterai, tingkat beratness kita atur di 150 nits dengan volume suara di 25%. Untuk 1080p local video playback, baterai baru habis setelah 17 jam. Untuk laptop dengan baterai 48 watt hour ini tergolong irit banget. Nah, jadi kami juga menguji daya tahan baterai untuk melakukan streaming YouTube 1080p dan Netflix selama 1 jam. Nah, untuk streaming YouTube baterai berkurang sekitar 6,5% kalau kita pakai Google Chrome dan dijalankan selama 1 jam. Sementara untuk streaming Netflix, baterai akan berkurang sekitar 9% kalau kita pakai Netflix app ya, muternya ya, selama 1 jam. Gimana? Lumayan irit kan? Lanjut untuk charging. Setengah jam pertama baterai terisi di 57%, sementara dari kosong sampai penuh dia butuh waktu 1 jam 50 menit. Ini udah tergolong lumayan cepet ya di sini ya. Nah, untuk harga dia dijual di kisaran harga 15.299.000. Untuk bonus pembelian ada Microsoft Office Home 2024, kemudian dapat juga langganan Microsoft 365 selama 1 tahun dan ada sleeve bag-nya. Untuk garansi dia dapat 2 tahun international warranty dengan 1 tahun Asus VIP Perfect Warranty. Nah, kalau pakai VIP Perfect Warranty ini, Asus Indonesia akan menanggung 100% total biaya perbaikan untuk kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian penggunanya. Asus Perfect Warranty ini dapat digunakan 1 kali ya di tahun pertama setelah pembelian. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Tentunya untuk saat ini belum semua aplikasi untuk Windows 11 x86 itu tersedia versi ARM64-nya ya. Kemudian sejumlah aplikasi Windows 11 yang x86 itu akan berjalan di mode emulasi saat diinstal di laptop ini. Jadi mungkin ada perbedaan pada performa dan kompatibilitas. Walaupun jujur aja dibandingkan saat pertama kali nyobain laptop yang pakai Snapdragon, saat ini kompatibilitasnya sudah jauh lebih baik. Lalu untuk charger disertakan itu seharusnya sih bisa pakai GaN charger ya, biar bisa lebih enteng lagi. Contohnya seperti Asus UX 5406, jadi ukurannya bisa lebih kecil dan bobotnya bisa lebih ringan lagi ya totalnya ya. Nah, untuk dari sisi menariknya ya jelas ini bobotnya super ringan di 880 gram. Ini enteng banget. Penampilan dan build quality juga terasa premium untuk kelas harganya. Lalu dia udah pakai Snapdragon X, ini membuat harga laptopnya jadi lebih terjangkau ya. Performa keseluruhannya tetap mampu bersaing dengan prosesor X86 terbaru di software tertentu. Kemudian dia masih cukup kuat untuk gaming tipis-tipis lah ya. Dan dia punya NPU dengan kemampuan TOPS yang mirip seperti Snapdragon X Elite atau X Plus-nya. Kemudian untuk RAM ini super kencang. Jadi ini akan membantu keseluruhan proses. Lalu layarnya ini IPS 100% sRGB. Dia punya masih 2 konektor USB 4 dan masih punya konektor USB serta HDMI yang besar juga. Pengamanan biometrik juga ada di sini dan ada garansi kelalaian pengguna. Jadi pertanyaannya, Asus ZenBook A14 dengan prosesor Snapdragon X ini cocoknya untuk siapa? Ya, laptop seperti ini sih cocok banget untuk kalian para kaum road warrior yang aktivitasnya nyaris selalu ada di luar ruangan. Apalagi bobotnya sangat ringan di 880 gram, jadi terasa seperti nggak bawa laptop dalam tas lah. Belum lagi baterainya irit, bisa mencapai 17 jam, jadi nggak perlu sering-sering nyari colokan listrik. Memang sih dia nggak nyampe 20 jam, tapi kalau dibandingkan dengan laptop 2-3 tahun yang lalu, 12 jam itu udah super irit, ini 17 jam. Kemudian untuk pekerja kantoran pasti ini oke banget ya kalau memang pekerjaannya sesuai dengan kemampuan laptop yang satu ini. Terlebih lagi laptop ini punya penampilan yang elegan, mewah dan profesional. Jadi cocok banget sih dibawa meeting dengan klien ya. Kemudian mau dipakai editing video juga nggak ada masalah ya, asal software tepat. Salah satunya misalnya pakai CapCut. Kemudian harusnya laptop ini juga cocok dipakai untuk programming, asalkan software codingnya memang cocok dengan hardware dan sistem operasi dari laptop ini. Ya, pada akhirnya kalau yang dicari adalah sebuah laptop Windows dengan bobot yang sangat-sangat ringan dan punya penampilan premium dan harga yang relatif terjangkau untuk apa yang ditawarkan, Asus ZenBook A14 ini adalah salah satu pilihan yang tidak dapat dilewatkan. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.